saudara, karena zikir itu bisa nenangin hati. Bahaya sekali orang kalau jihad nggak zikir, saudara. Lu kenapa? Dia kalau jihad dia nggak zikir, nanti hatinya kering. Nanti akhirnya dalam medan perang dia jadi ganas. Nanti kalau ganas dia bisa sembarangan ngebunuh orang, saudara. Nanti kalau sudah ganas dia bisa melanggar etika, akhlak dalam jihad. Hati-hati, saudara. Jihad juga ada akhlaknya, jihad juga ada adabnya. Nggak boleh sembarangan membunuh, nggak boleh sembarangan membuat kerusakan. Nah, itu bisa terjadi kalau jihad tidak diikuti dengan zikir. Zikir, tenangin hati, zikir. Jadi kalau orang jihad, dia berani ke medan tempur, tapi hatinya tenang, zikir, dia nggak bakal melakukan pelanggaran di dalam jihadnya, saudara. Dia nggak bakal sembarangan membunuh orang. Saya ingin ingatkan semua di sini akan apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Allah mengingatkan kepada kita semua tentang pentingnya zikir. Nah, jangan zikir dipandang remeh, jangan zikir dipandang sebelah mata. Silakan Anda berjuang dengan cara apapun, Anda berdakwah, Anda berkhisbah, Anda berjihad, silakan. Tapi jangan pernah melupakan zikir, saudara. Jadi zikir ini harus selalu melekat, yaitu di dalam diri kita. Kenapa? Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ini pernyataan nggak sembarangan pernyataan. Ini syahadatun ilahiyah. Ini merupakan kesaksian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita semua. Jadi Allah menyatakan, ingat kata Allah, yang namanya zikir kepada Allah itu, saudara, tatmainnul qulub. Ala bidzikrillah, ingat bahwa zikir kepada Allah tatmainnul qulub, itu akan menjadi tenang kita punya hati, saudara. Jadi hati itu bisa tenang dengan zikir kepada Allah. Ini nggak bisa dipungkiri. Kenapa? Karena dalilnya qat'i, ada dalam Al-Quranul Karim. Allah yang menyatakan, nggak boleh kita ragukan, ya ikhwan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada apa dengan hati yang tenang? Nah, di sini para ulama ahli sufi mengingatkan kita semua, termasuk Imam Ghazali, atau sebelumnya ada Imam Junaid, Imam Abu Yazid Al-Bustami, begitu juga Syekh Abdul Qadir Jailani dan lain sebagainya. Mereka semua mengingatkan kita dalam kitab-kitabnya, dalam semua pesan-pesannya, bahwa hati manusia itu setiap saat selalu bergejolak. Hati kita tuh selalu bergejolak. Makanya doa yang Nabi ajarkan kepada kita setiap ba'da sholat, jangan lupa baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, mantapkanlah hatiku, yaitu di dalam agamamu. Karena memang hati manusia ini terbolak-terbalik terus. Hati manusia ini gejolaknya luar biasa, ya ikhwan. Nah, para ulama-ulama sufi tadi mengingatkan kita, semakin bergejolaknya hati, maka sifat-sifat tercela akan subur tumbuh di hati kita. Jadi sifat-sifat tercela, sifat sombong, sifat takabur, sifat riya, saudara, sifat pendendam, sifat-sifat yang jelek, semua itu akan subur kalau hati kita bergejolak. Jadi sifat jelek itu ibarat alang-alang, nggak pakai disiramin, dia numbuh sendiri. Alang-alang tuh nggak pakai disiram, numbuh sendiri. Alang-alang nggak pakai sebar bibit, numbuh sendiri. Alang-alang nggak pakai kita jaga, numbuh sendiri. Begitulah sifat jelek di dalam hati kita. Dia akan tumbuh sendiri. Nggak pakai ditanemin, nggak pakai dipelihara. Saudara, nggak pakai disiramin, dia tumbuh. Di mana dia tumbuh? Di lahan yang bergejolak. Jadi begitu hati kita bergejolak, maka sifat-sifat jelek akan tumbuh dengan sendirinya, bahkan akan subur di dalam diri manusia. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang bagaimana supaya sifat-sifat jelek tadi tidak tumbuh dalam hati kita? Maka hati kita nggak boleh bergejolak. Hati kita harus tenang. Itulah tadi Allah kasih kuncinya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Hati kalau sudah tenang, saudara, itu ibarat lahan kita garap. Lahan kalau sudah digarap, alang-alang nggak tumbuh, ya kawan. Lahan kalau kita udah sebar bibit, kasih pupuk, kita sirami, kita jaga, alang-alang nggak tumbuh, ya kawan.
Alang-alang nggak tumbuh. Yang tumbuh sesuai yang kita tanam, saudara. Kita tanam singkong, tumbuh singkong. Kita tanam cabai, tumbuh cabai, dan seterusnya. Begitu juga hati kita. Kalau sudah tenang, apa yang kita mau tanam? Sifat sabar, sifat berani, saudara, sifat tawadu, sifat apa saja dengan subur dia akan tumbuh dalam jiwa kita. Kalau jiwa kita sudah tenang. Nah, maka itu sekali lagi, jadi kenapa kita adakan zikir ini hari? Untuk menenangkan hati kita. Dengan zikir hati tenang. Kalau hati sudah tenang, kita bisa menyuburkan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang baik yang akan tumbuh subur dalam hati kita, insya Allah. Makanya kalau ada anak-anak muda nanya, kenapa sih hati saya nggak pernah tenang? Kenapa sih saya kadang-kadang pengen berbuat jahat kepada orang? Jawabnya karena kurang zikir, saudara. Zikir yang banyak, zikir yang banyak ya kawan. Kalau zikir, hati akan tenang. Jadi kita mau dakwah, mau berjuang, mau ngaji, mau jihad lagi di medan tempur, silakan. Yang penting jangan lupa zikir.